a smile. Now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you in this game. Take me out when I'm down. 'Cause with you I'm safe and sound. 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 I'm safe and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reynaldi Aji Kurniawan, NIM 1910115310002. Baik, di sini saya akan mengangkat sebuah tema, yaitu pengelolaan lahan basah dan pemanfaatan lahan basah atau wise use. Berikut merupakan lahan basah yang saya ambil, yaitu sawah. Bisa dilihat sekitarannya. Sawah adalah tanah yang digarap dan diairi untuk tempat menanam padi. Untuk keperluan ini, sawah harus menyangga genangan air karena padi memerlukan penggenangan pada periode tertentu dalam pertumbuhannya. Untuk mengairi sawah, sistem irigasi dari mata air sungai atau air hujan. Sawah yang terakhir dikenal sebagai sawah tada hujan. Sementara yang lainnya adalah sawah irigasi. Padi yang ditanam di sawah dikenal sebagai padi lahan basah atau lowland rice. Pada lahan yang berkemiringan tinggi, sawah dicetak berteras atau lebih dikenal dengan teras ring atau sengkedan untuk menghindari erosi dan menanam air. Sawah berteras banyak terdapat di lereng-lereng bukit atau di gunung di Jawa dan di Bali. Sawah merupakan salah satu sumber utama emisi metana atmosferik dan diperkirakan mengemisikan antara 50 hingga 100 juta ton gas metana per tahun. Sebuah studi menunjukkan dengan mengeringkan sawah untuk sementara sambil mengarsihkan tanah bermanfaat untuk mengganggu emisi gas metana dan juga meningkatkan hasil padi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya sebagai mahasiswa dari ULM, Bapak ingin bertanya. Sebelumnya kita kenalan dulu, Bapak. Nama mungkin siapa, Pak? Pak Tumpang. Oke, selamat siang Pak Tumpang. Jadi di sini saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan mengenai seputar lahan basah, yaitu sawah sampai di Bapak. Baik, salah satunya yang akan saya tanyakan, gimana sih Bapak cara Bapak memanfaatkan lahan basah seluas ini, Pak? Ya, cara memanfaatkannya ya seperti ini. Nanti kalau habis panen, kalau jadi rumput kan mesti tebal banyak, kita pakai alat-alat yang buat membersihkan rumput tuh, kayak semprot, bikin obat semprot tuh, kita semprot. Nanti kalau sudah mati kan nanti kan penyu datang. Kalau penyu datang kan rumput-rumputnya kan busuk seperti ini nah. Nah nanti bisa kami pas waktu tanam bisa ditanami. Oke, jadi Bapak masih menunggu saat momen yang tepat ya, iya, agar bisa menanam. Oke, selanjutnya yang saya mau tanyakan, semisal ada bencana semacam kayak air yang dalam, bagaimana penanganan Bapak? Kalau masalah air tuh kita nggak bisa menangani apa-apa, masalah ini kan nggak ada pembuangan airnya, nggak ada. Jadi kalau misalkan air datang ya sudah kita diamkan aja, seolah-olah kita ini cuma masyarakat, mudah-mudahan jangan sampai tenggelam tanaman kita gitu. Oh, jadi ketika datangnya air, Bapak sudah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Jadi tergantung apa yang ditinggalkan dari sisa air tersebut ya. Oke. Nah, di sini bisa dilihat sekitarnya sawah-sawah yang baru ditanami oleh Bapak Tumpang ya. Oke. Terus semisalnya ada bencana lain, Pak, contohnya seperti kekeringan, itu bagaimana, Pak? Apakah Bapak akan melanjutkan penanaman seperti ini atau Bapak akan melakukan panen? Kalau musim kering ini biasanya pas
kita pas panen bang musim kering nih. Ini nggak pernah yang namanya kekeringan, mungkin belum mengalami nah kekeringan. Tapi kalau pas musim panen ya itu pas musim kering masalahnya. Jadi kalau musim bunyi datang ya musim tanam seperti ini. Oh, jadi setiap air datang seperti ini, Bapak akan melakukan hal yang penanaman seperti berkala seperti ini ya. Iya. Maaf Pak, kalau boleh tahu kisaran dana berapa sih untuk Bapak memanfaatkan lahan ini Pak? Kalau dihitung-hitung tuh sekarang ini per borongnya itu 70.000. Oke, 70.000. Misalkan 10 borong kan 700. Kalau boleh tahu Pak, pendapatan Bapak saja dari hasil usaha lahan panen sawah ini Pak, kira-kira bersihnya saja Pak berapa Pak? Kalau pas baik mungkin ini per borongnya lah, per borongnya bisa mencapai 10 blek atau 9 blek per borong itu waktu baik. Satu kurang mungkin ya nggak sampai seperti itu, kalau segitu. Cukup banyak Bapak ya. Ya, Oke. Terus saya mau nanya lagi, kendala apa sih yang sering Bapak temui ketika menanam di sawah gini Pak, yang menurut Bapak dapat membahayakan penanaman di sawah Bapak Pak? Apakah ada hamanya atau ada hal-hal lain yang bisa mengganggu? kalau yang jelas hama pasti ada ya. Iya, Pak. Contohnya seperti apa Pak hamanya Pak? Tikus misalkan pas habis tanam kena yang namanya apa tuh, bikin tanaman padi itu kuning-kuning tuh apa namanya tuh. Suatu binatang Pak ya? Oke. Terus apa namanya tuh, kalau pas padi mulai keluar kadang-kadang cara orang kami itu nyambat tuh apa, yang bau-bau tuh no. Kelempangau. Lango, nah Oke, pango. lango. Kalau pango kita ini susah untuk mengendalikan si pango itu. Disemprot kadang-kadang pindah sini pindah situ. Jadi pango, Jadi burung kalau burung kan bisa kita bisa nggak seberapa lah. Tapi yang jelek itu pango sama yang kuning-kuning itu kan. Bisa bikin padi ini kerdil, nggak mau tinggi. Nah, jadi buahnya akhirnya jadi hama seperti itu yang dapat mengganggu Bapak Pak ya. Kedepannya apa yang Bapak harapkan agar dapat mengatasi hama seperti itu Pak? Kedepannya Pak? Ya, kalau bisa ya apa obat-obat pango itu apa sebenarnya dari itu? Mungkin harapan Bapak kedepannya agar pemerintah dapat memberikan satu solusi. pestisida Ya. atau obat-obatan bagi hama-hama ya, yang agar kedepannya para petani bisa dengan leluasa menanam sawah dan tanpa ada gangguan hama-hama. Oke, yang baik selanjutnya Pak, bagaimana sih kedepannya harapan Bapak tentang sawah Bapak ini kedepannya, apakah proses akan berkelanjutan Pak setelah cocok tanam seperti ini Pak? Ya mudah-mudahan setelah tanam ini mudah-mudahan nanti hasilnya lebih baik, nanti kedepannya bisa kita tanami lagi. Oke. Nah, jadi kadang-kadang kita nih masalah pupuk yang susah, kadang-kadang Oke. mencari pupuk susah, mau beli pupuk itu susah. Masalahnya tempat kita kan nggak ada kelompok masalahnya loh. Kalau yang ada kelompok di daerah kolam-kolam sana mungkin bisa. Oke, jadi yang dibutuhkan pupuk, kekurangan pupuk gitu Pak ya. Nah, oke. Kadang pupuk ini kita susah mau beli pupuk. Susah Pak ya. Juga pendapatan per kapitanya cukup rendah Pak ya. Iya, kalau nggak dipupuk ya hasilnya nggak. Ya, soalnya kan. Jadi berdasarkan pendapatan juga berdasarkan penanaman juga Pak ya. Iya. Penanaman juga. Perawatan juga. Kalau kita rawatnya baik, pupuknya memenuhi syarat, mungkin ya bisa baik lah, bisa banyak panennya. Tapi kalau kita nggak bisa merawat, pupuknya nggak ada, mungkin contohnya ini nggak kena pupuk nih, kecil-kecil loh. Yang sana yang ada pupuknya agak tinggi, lahannya udah gede-gede tuh yang sana. Terdapat perbedaan berarti Pak ya. Iya. Seperti contohnya nggak bisa tinggi-tinggi, nggak bisa gede Pak ya. Tapi itu tetap aja lah Pak, tetap bertunas Pak, berbu atau ya tetap aja. Cuma hasilnya lambat gitu aja. Oke. Kedepannya Pak, gini Pak, harapan Bapak apa sih
yang Bapak harapkan ke depannya agar sawah Bapak ini dapat lebih maju lagi Pak? Apa yang ingin Bapak harapkan? Apakah Bapak menginginkan penambahan obat pestisida atau pupuk tadi Pak? Ya kemungkinan ya salah satunya ya itulah Iya. salah satunya. Oke. Kalau yang lain kan misalkan traktor itu kan nggak bukan. bisa. Masalahnya gini tanah anu apa tanah lumpur, Ini Pak. jadi nggak bisa traktor lewat tanah seperti ini. Untuk seperti air kayak gini Pak, apakah ini sesuai Pak dengan konteks penanaman Bapak? Kalau air kayak ini Air keruh kayak gini Pak. menurut petani ini airnya bagus malahan ini. Oh, justru bagus gini Pak ya. Bagus air seperti ini. Gak ada gangguan lagi Pak ya, air kayak gini ya, justru bagus ya. Justru bagus nih air kayak ini nih. Ini nih air dari mana sih Pak, kalau boleh tahu Pak? Ini air dari sungai sana. Oh, ini air yang berasal dari Sungai Barito ya. Barito kadang campur air hujan malah. Jadi di pertanian ini bagus. Ini udah mulai hijau-hijau nih anak bibit benih bibit tadinya itu. Oke Pak, nih yang terakhir Pak. Pendapat Bapak mengenai generasi muda Indonesia yang masih ingin menjadi petani Pak. Bagaimana Pak harapannya Pak agar petani Indonesia dapat bertumbuh kembang Pak? Ya, mudah-mudahan aja masih ada generasi muda yang mau meneruskan bapak-bapaknya untuk jadi orang tani. Tapi mungkin kalau orang tani itu bisa dikatakan sedikit sejahtera, mungkin banyak juga lah yang berminat untuk jadi orang petani. Tapi kalau petani ibaratnya nukar pupuk susah, mau jual hasil taninya harganya nggak sesuai, nah mungkin orang-orang juga berpikir mau terjun ke pertanian. Nah kayak sekarang ibaratnya tuh nukar pupuk susah, nukar obat-obatan susah. Pupuk sekarang udah naik berapa persen daripada tahun kemarin. Tahun kemarin 270, sekarang sudah 305. Yang kemarin harganya 100 sekarang sudah 250. Jadi harganya pupuknya meningkat lagi pula. Kadang-kadang susah kita cari pupuknya. Lagi pula penjualan gabah di daerah sini itu paling-paling berapa per blacknya itu nggak ibaratnya nggak sesuai dengan anunya. Jadi harapannya menunggunya. ke depan pemerintah melakukan suatu kemajuan atau bantuan bagi para petani Pak ya. Petani, ya. Nah, supaya kesejahteraan petani dapat terjamin gitu ya. Nah, mudah-mudahan seperti itu. Pak. Oke. Terima kasih atas waktunya kepada Bapak Tumpeng ya. Ya. Mohon maaf salah katanya Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak ya. Waalaikumsalam. Iya, Pak. Selamat bertugas. Iya Pak. Terima kasih banyak Pak ya.